Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita horor kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat membawa manfaat, inspirasi, dan hikmah bagi kita semua. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan share ke teman kalian. Langsung saja kita mulai ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang terletak di kaki gunung, hiduplah seorang gadis bernama Sari. Desa itu begitu sepi dan terpencil, dikelilingi hutan lebat yang dianggap angker oleh penduduk setempat. Orang-orang percaya bahwa banyak makhluk halus yang mendiami hutan itu, terutama di malam hari. Mereka menyebutnya hutan merah. Hutan merah terkenal dengan kisah misteriusnya. Konon, di malam-malam tertentu, terdengar suara wanita menangis dari dalam hutan. Meskipun tak ada seorang pun yang berani masuk ke sana, orang tua di desa sering memperingatkan anak-anak mereka untuk menjauh dari hutan itu. Apalagi saat matahari terbenam. Sari, yang penasaran dengan legenda itu, selalu ingin tahu tentang hutan merah. Suatu malam, setelah mendengar cerita tentang hantu wanita yang menangis dari kakeknya, dia memutuskan untuk membuktikan kebenaran cerita itu. Dengan hanya membawa sebuah senter dan lilin, Sari berjalan menuju hutan itu. Meski hatinya berdebar kencang, tekadnya sudah bulat. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara lembut seorang wanita yang menangis. Sari terdiam, tubuhnya mulai merinding. Suara itu terdengar semakin jelas, dan semakin dalam dia berjalan, semakin terasa kehadiran sesuatu yang tak terlihat. Ketika senter Sari mulai meredup, dia merasa seperti ada seseorang yang mengikutinya. Ia berbalik dengan cepat, tapi tak ada siapa-siapa di belakangnya. Hanya ada bayangan pohon yang bergerak pelan di bawah sinar bulan. Rasa takut mulai merayap di hatinya, namun ia terus melangkah, yakin bahwa suara itu pasti memiliki jawabannya. Tak lama kemudian, Sari melihat sesuatu di depannya. Sosok wanita dengan rambut panjang dan berantakan, berpakaian lusuh, duduk membelakanginya di bawah pohon besar. Wanita itu menangis, suaranya serak dan putus asa. Sari ingin mendekatinya, tapi langkah kakinya terasa berat. Seolah-olah ada yang menahan tubuhnya agar tidak mendekat. Wanita itu, siapa dia? Pikir Sari dalam hati. Gemetar, tanpa sadar, Sari berkata pelan, "Maaf, Bu, kenapa Ibu menangis?" Seketika suara tangisan itu berhenti. Wanita itu perlahan-lahan menoleh ke arah Sari. Wajahnya sangat pucat, dengan mata kosong dan bibir yang pecah-pecah. Saat mereka bertatapan, Sari merasa seperti terhisap ke dalam kegelapan yang dingin dan mencekam. Wanita itu mulai tersenyum. Senyum yang begitu lebar hingga wajahnya tampak tidak alami. "Tolong aku," wanita itu berbisik, namun suaranya seperti menggema dari segala arah. Tanpa pikir panjang, Sari berbalik dan berlari sekuat tenaga. Napasnya terengah-engah, sementara suara tawa wanita itu bergema di hutan, semakin keras, semakin dekat. Sari tak berani menoleh, meski merasa bayangannya semakin mendekat. Di tengah kepanikannya, dia tersandung dan jatuh. Senter yang dipegangnya terlempar jauh, memadamkan satu-satunya cahaya yang dimilikinya. Dalam gelap, Sari merasakan seseorang mendekatinya. Suara napas yang berat dan bau anyir darah memenuhi udara di sekitarnya. Sari berusaha bangkit, tapi tubuhnya kaku. Dia hanya bisa merasakan kehadiran sosok itu, semakin dekat dan semakin dekat. Ketika dia akhirnya memberanikan diri untuk membuka mata, sosok wanita itu sudah ada di depan wajahnya, menatap langsung ke dalam matanya. Keesokan paginya, penduduk desa menemukan Sari tergeletak di tepi hutan. Matanya terbuka, namun kosong, dan bibirnya tersenyum lebar, mirip dengan wanita yang dia lihat semalam. Hingga hari ini, setiap malam Jumat Kliwon, suara tangisan wanita dari hutan merah masih terdengar. Beberapa orang mengatakan bahwa kini Sarilah yang menangis, terjebak di hutan angker itu, menjadi bagian dari legenda yang menakutkan. Penduduk desa gempar dengan penemuan tubuh Sari. Meskipun tidak ada tanda-tanda luka di tubuhnya, raut wajahnya yang tersenyum menyeramkan membuat siapapun yang melihatnya bergidik ngering. Sejak hari itu, nama Sari menjadi bisikan menakutkan di antara penduduk desa, dan hutan merah semakin dihindari. Namun, beberapa bulan kemudian, seorang pria bernama Budi pindah ke desa tersebut. Ia adalah pemuda keras kepala yang tidak terlalu percaya dengan tahayul. Ketika mendengar kisah Sari dan suara tangisan di hutan, dia malah tertarik untuk membuktikan kalau itu hanya legenda.
Malam Jumat Kliwon berikutnya, Budi dengan berani melangkahkan kakinya ke dalam hutan merah, ditemani hanya dengan senter kecil dan ponsel. Penduduk desa memperingatkannya, tapi Budi tetap bersikeras. Tidak ada yang perlu ditakuti di sini, ujarnya sebelum memasuki kegelapan. Langkahnya diiringi suara dedaunan yang bergesekan pelan di angin malam. Namun semakin jauh ia masuk, udara semakin dingin dan sunyi. Suara malam seolah tertelan keheningan. Tak lama, terdengar suara yang pelan dan menyayat hati, suara tangisan yang sama yang diceritakan penduduk desa. Budi menyalakan senter, memfokuskan cahayanya ke sekitar, tapi yang terlihat hanya bayang-bayang pohon yang menjulang tinggi. Namun, tangisan itu terdengar semakin dekat, seolah-olah ada di sampingnya. Budi merasa merinding, tetapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Dia berjalan lebih dalam, berharap menemukan sumber suara tersebut. Kemudian, tepat di bawah sinar rembulan yang menerobos pepohonan, dia melihatnya, sosok wanita dengan rambut panjang berantakan, berlutut sambil menunduk di tengah kabut. Budi mendekat, berusaha memastikan apa yang dilihatnya nyata atau hanya ilusi. "Bu, apa yang terjadi?" tanyanya dengan suara gemetar. Wanita itu perlahan mengangkat wajahnya, dan Budi merasakan darahnya membekuk. Itu bukan wajah manusia biasa, mata wanita itu kosong, tatapan dingin tanpa cahaya, dan senyumnya begitu lebar hingga membuat kulit di sekitar mulutnya retak. "Kenapa kau datang?" wanita itu berbisik dengan suara pelan, namun menggema di seluruh hutan. Budi mencoba mundur, namun tubuhnya terasa terpaku di tempat, seolah-olah akar-akar pohon mengikat kakinya. Wanita itu mendekat, dan Budi menyadari bau anyir darah yang menusuk hidungnya. Tubuhnya mulai gemetar. Sementara wanita itu mendekat dengan tangan yang terulur, seakan ingin merengkuhnya. Dengan panik, Budi akhirnya berhasil membebaskan diri dan berlari sekencang-kencangnya. Tapi suara wanita itu semakin keras, kini berubah menjadi tawa mengerikan yang menggema di seluruh hutan. Ranting-ranting pohon seakan menahan setiap langkahnya. Dan bayangan gelap wanita itu selalu tampak di setiap sisi matanya, bergerak mengikuti di antara pepohonan. Ketika akhirnya Budi mencapai tepi hutan, napasnya terengah-engah, namun rasa lega tak kunjung datang. Di tepi desa, penduduk menunggu dengan wajah cemas, dan mereka menyaksikan ketika Budi keluar dari hutan merah. Tubuhnya utuh, namun tatapan matanya kosong, dan bibirnya tersenyum lebar, seperti sari. Sejak malam itu, setiap malam Jumat Kliwon, dua suara tangisan terdengar dari dalam hutan merah. Satu lembut seperti suara seorang wanita, dan satu lagi lebih serak, suara seorang pria konat. Mereka adalah Sari dan Budi, terperangkap di dalam hutan angker itu, menghantui siapapun yang berani mendekat. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton. Kami sangat menghargai setiap detik yang Anda habiskan bersama kami. Jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan berbagi jika Anda merasa konten ini bermanfaat. Dukungan Anda adalah motivasi kami untuk terus memberikan yang terbaik. Sampai jumpa di video berikutnya.